Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Muhammad Fikri, mahasiswa Sastra Indonesia Universitas Tamulang semester 4. Saya akan membaca cerpen Tak Ada Jalan Lain karya YB Mangunwijaya. Tak ada, ya, untuk Baridin jalan tinggal satu ini. Artinya yang sepadan antara usaha dan hasil. Sudah 2 bulan lebih pemuda sono keliling bermuka lancip seperti wayang kulit itu menimbang-nimbang antara malu dan marah. Apakah rencana yang ingin ia lakukan sekarang ini tidak keterlaluan? Tetapi seperti orang yang di tepi jurang, semakin ragu-ragu semakin ingin terjun sajalah. Nekat entah bagaimana nanti terserah. Dan Baridin sudah terjun, tetapi perasaan hancur tidak ada sama sekali padanya. Bahkan ada semacam geli yang terpantul dari cermin. Sekali lagi ketiak dan kelangkangnya ia keringkan dengan handuk serba robek, erat-erat cawatnya. Diketatkan sehingga burungnya tidak menonjol sekali, dan mulailah pemuda hitam itu membungkus pinggul dan kaki dengan kain batik pinjaman ibunya. Serba terampil sulit dikoreksi kaum perempuan. Biru-biru tapi agak di samping kiri. Cermat stagen hitam dibalutkan pada pinggangnya yang ramping. Lalu diberi akhiran ikat pinggang tambahan bersulamkan daun-daun mimpi berbunga serompot biru kecil-kecil. Bedak diusap-usapkan pada muka, leher, dan bagian dada. Merata memang, tetapi seperti binteng. Itu manisan tradisional jahe gula hitam yang selalu dijual dalam selaput tepung beras putih. Bagaimana mungkin kulit hitam dapat cantik, tetapi yang perlu, kesan wedok harus menari seperti besi berani yang hitam juga. Dan memang kata tetangga, wajah dan perangai Baridin sering seperti Rara Ireng. Itu istri Arjuna yang kelak disebut Sumadra, sang wanita lemah lembut. Setelah cermin mengatakan usapan lipstik cukup merangsang, Baridin mengenakan BH merah lombok yang sudah terganjal kapuk randu dari kasur ranjangnya. Memang tidak begitu meyakinkan gunduk-gunduk yang terlalu matematika modern itu. Tetapi apa boleh buat, setelah wig pinjaman memahkotai kepala dan kebaya merah sewenang dipakai, berubahlah karikatur pemuda ber-BH itu menjadi Rara Ireng klasik betul yang luas. Cuma pinggulnya yang masih kurang, tetapi dari latihan-latihan gladi reget kemarin, ternyata pinggul terganjal bantal jauh lebih jelek dari yang kerenteng biasa. Juga amat sayang bagi seorang Sumadra. Warna-warna serba merah di atas kulit hitam terlalu agresif, lebih layak untuk kampanye PDI. Tetapi apa boleh buat, tidak semua harus sempurna. Nanti yang paling penting kan lenggak-lenggoknya dan kesan seksinya. 2-3 kali Baridin menaksir ulang gayanya di muka cermin, baik dalam profil maupun dari muka dan belakang. Sambil sesekali meliuk berkacak pinggang, kepala oleng, hutan bata di sudut, bolehlah. Walaupun memikirkan sebetulnya, tetapi ya tak ada jalan lain. Baridin bukan wadam, bukan pria, bukan psikopat ataupun maniak seks. Dia biasalah pemuda penganggur yang serba kalah karena lemah lembutnya dalam kancah pertarungan nasi dan dari nafkah. Ibunya menangis ketika Baridin memberitahukan niatnya untuk sebuah halal menggayat duit orang-orang di pecinan selalu pengamen wedok. Tetapi akhirnya toh kain dan stagen, anting-anting, dan kalung 6 karat yang pernah aku dijual dipinjam anak-anaknya. Bedak, lipstik, wig, dan kebaya ia boleh pinjam dari pacar kawan Gali, pelacur getol yang berasal dari desanya juga. Masih ada modal penting yang ia pinjam secara ilegal dari paguyuban Zamroh desanya. Maklumlah, gitar yang lazim dipakai para pengamen masa kini tidak ia kuasai. Maka dari paguyuban gadis-gadis saleh dan alim itu ia memimpin simbal black yang gemerincing gembira. Emping-emping blacknya bila dilambai-lambaikan. Baridin sudah sangat pagi berangkat dari desanya. Tetapi acara berdandan ia lakukan di kamar pelacur tadi. Agar terhindar dari skenario pawai olok-olok anak-anak dan komentar kaumnya di desa yang tentulah akan maut ejekan mereka. Operasi mengamen berjalan lancar, bahkan terjamin perlindungan dari kawan Gali tadi. Panenan duit untuk ukuran Baridin cukup besar. Pementasan tergolong orisinil. Setiap orang segera tahu, dan justru itulah yang menarik. Si Nona Bintang bukan wanita, sebab suaranya berat lagi gelap. Apalagi kerikil di lehernya tak henti-hentinya beraljojing. Setiap kali Baridin berhenti di muka toko dan langsung mulai berzamroh lagu-lagu dangdut dengan gayanya yang disertai iringan simbal gemerincing nyaring. Segera pemilik toko atau babunya mengambil uang kecil dan disodorkan ke dalam tangan pengamen kita. Agar sekelas mungkin menyahlah, sebab, dan inilah yang dikatakan oleh kawan Gali dan pelacurnya juga. Dalam mata orang terhormat, penampilan seorang wadan dengan gunung-gunung Merapi dan merbabu yang acting-acting akan menjijikan bukan? Tetapi para pejalan dan pedagang kaki lima kebanyakan hanya tertawa geli atau geleng-geleng kepala. Ada 1-2 lelaki pengangkut muatan truk berdada telanjang mengikuti irama Zamroh 15 itu, meliak-liuk ingin lucu gaya Elvis Sukaisi.
Ditambah gerak-gerak yang menjurus ke porno sehingga dilempari sandal jepit oleh seorang simbol penjual rokok yang malu marah kaumnya diperolok-olok. Namun si Baridin lah yang lebih malu dan marah karena tak berdaya apapun. Semula ia sudah merencanakan untuk berwujud serba senyum ramah, tetapi itu gagal total. Mukanya tegang dan jelas raut mukanya lebih bersifat bertahan daripada bahagia karena panen kepingan dan lembaran-lembaran uang. Seorang wanita penjual botol dan lawakan lain mengejeknya. "Ganjal apa den bagus tetekmu itu? Supermi," selorong seorang pilot beca sambil ketawa serong sekali. Akhirnya Baridin tidak tahan diolok-olok begitu gencar walaupun mentalnya sudah disiagakan selama 2 bulan ini. Memang teori dan praktek lain, ataukah memang ia terlalu rara irang untuk operasi semacam ini? Memang sungguh edan dan ya edan situasi cari duit seperti ini. Menjijikan, ya tak lain tak bukan Baridin sendirilah yang di seluruh dunia paling mengutuk tingkah di wanita gadungan kaki 5 merah 5 hitam genit dalam dirinya itu. Tetapi apa ada jalan lain? Sampai di rumah pacar kawannya tadi Baridin cuma duduk di kursi seperti linglung. Tidak tahu apa masih ada gunanya hidup terus atau lebih baik mampu saja. Alangkah senangnya andai tadi ia tiba-tiba disambar Colt atau ditusuk penjamret, tetap terkena jantungnya. Seandainya ia gadis, pastilah ia menangis, tapi ia lelaki normal, apa guna menangis, tapi mau apa sekarang? Pacar kawannya membangunkan Baridin dari lamunan kelabunya. Sebungkus rokok disodorkan, Baridin menggeleng terima kasih. Si pelacur merokok sendirian, mendapat berapa tadi? Si pelacur merokok sendirian, mendapat Dia tanya sekeliling kayu waru. Baridin mengerogoh lembaran-lembaran kumal dari dalam kutangnya dan kepingan-kepingan dari dompet kecil yang diselempitkan dalam ikat pinggang. Si pelacur itulah yang menghitung hasil penjamrohan orisinil Adam buatan di mukanya. 2.000 lebih. Sudah setengah hari bergotong patah cuma sekian, kau lebih kere dariku, komentarnya sedingin pisau dapur. Ya, tetapi bagaimanapun uang halal bukan? Hiburnya. Lalu ia berdiri dan sebentar lagi kembali. Ini, minum dulu, 11 teh dihidangkannya. Tetapi sana, cuci muka dulu. Baridin masuk kamar dan mulai meninggalkan bungkusan-bungkusan kulitnya. Ia tak berani melihat diri dalam cermin. Perempuan di belakangnya mengamati wig yang tadi dipinjamkannya. Mudah-mudahan kau tidak punya kutu rambut, lelakarnya, tetapi Baridin tidak bereaksi. Sesudah cuci muka dan berpakaian pemuda normal, Baridin menyodorkan uang 1.000 kepada pacar temannya itu. "Apa-apa nih?" tanya pelacur itu membelok. "Ya, sekedar balas jasa. Hus, aku kan tidak tidur denganmu." "Bukan itu mbak, untuk pinjam wig dan kamar berdandan." "Omong kosong," tembak pelacur itu langsung. "Sudah, itu uang berikan kepada embokmu dan kalau masih butuh kamar dan rambut hongkong itu silakan seperti di rumah sendiri. Asal jangan ekspor foto untuk wigku." "Tapi saya malu kalau..." "Malu apa? Malu apa? Jadi lelaki, jadi perempuan bukan kau sendiri yang memilih. Kok malu? Ya sekedar sebagai terima kasih kan boleh mbak." Anak tolol, aku bukan embokmu, aku bukan gulingmu, pokoknya uang ini berikan kepada embokmu. Dikira gampang jadi ibu pemuda macam kau. Dan tiba-tiba saja tanpa ancang-ancang, kau sudah punya pacar belum? Baridin menyeringat kecut. Siapa mau jadi pacar orang yang tak punya seperti saya? Kepala pelacur itu mengadah ke pelan dan matanya membelalak, bernafas dalam sebentar lalu memberondong galak. Kau punya kaki, kau punya tangan, kau punya kepala. Kau, dan tanpa memberi kesempatan penolakan seperti pasukan komando anti teroris. Langsung tangannya maju, resleting celana Noroyono itu dibuka dan digenggamnya erat-erat burung di sekumla itu sampai menjerit. Ini apa? Gila kau bilang tak punya apa-apa." Sakit campur malu besar si pemilik burung merintih. "Aduh mbak jangan begitu." Burung dilepaskan, perempuan itu tertawa terkekeh-kekeh. "Oh Baridol. Sebetulnya aku harus dicekoki karbol." Perempuan itu membuka laci di bawah meja dan memasukkan uang 1.000 ke dalam kantong baju si pemuda. "Sudah, sana pulang. Kalau terlalu lama di sini nanti kau bahkan kutelanjangi. Tapi jangan bilang lagi, aku orang Papua dan ingat, kalau memilih istri kelak jangan seperti saya. Tahu burungmu akan kupotong dengan cuilan seng, talang dan akan kusetorkan ke gembira loka." "Oh Baridol, orang kok begitu konyol. Tadi kau berdandan di mana?" tanya ibunya di rumah sambil menggenggam uang sumbangan anaknya. "Di rumah pacarnya si Kampet, itu si Ruyem." "Iya, sini kainku." "Ada apa?" Dan pelan-pelan kain ibunya diserahkan. "Harus saya cuci dulu dengan karbol, nanti seisi rumah dengan segala cindilnya terkena penyakit kotor Ruyem." Baridin hanya dapat diam, karena benar-benar bengong. Ingin dia katakan bahwa satu lembar uang biruah yang dibawa ibunya itu pemberian Ruyem. Apa yang dikehendaki di karbol juga? Baridin merasakan sangat kebencian pada diri sendiri. Mengapa tidak membela Ruyem, biar damai tidak ramai? Tiba-tiba terasa sakitlah hatinya oleh kesadaran bahwa perdamaian bagi orang punya dan tak punya memang tidak sama akarnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.